Shalom bagi kita semua, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya sekali lagi. Oleh karena itu, mari meminta pertolongan dalam doa, kiranya Tuhan berkenan menolong kita. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk pertolongan Tuhan dan kesempatan kami dapat belajar firman-Mu. Oleh karena itu, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh memahaminya dan biarlah kami juga dapat melakukannya, sehingga kami benar-benar dapat memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul yang ketiga ayat 19 dan 20. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Bangsa Israel sangat menantikan seorang pahlawan, seorang yang dapat melepaskan mereka dari perbudakan. Bangsa Israel waktu itu diperbudak oleh bangsa Mesir, sehingga mereka ingin keluar dari Mesir. Saat perjanjian lama sudah berakhir, akhirnya masuk kepada perjanjian baru, di mana orang-orang Yahudi ditindas oleh orang-orang Romawi, pemerintahan saat itu, sehingga mereka juga ingin keluar dari penindasan itu. Sehingga dari zaman ke zaman, bangsa Israel atau orang-orang Yahudi sangat menantikan seseorang yang mampu melepaskan mereka dari keterpurukan dan dari beragam masalah. Tetapi ketika Yesus datang kepada dunia, ketika Yesus lahir menjadi seorang manusia, dan ketika mereka sadar bahwa Yesus inilah yang disebut Mesias, maka banyak orang yang tidak percaya karena Yesus datang dengan kesederhanaan. Mereka berpikir tidak mungkin seorang raja akan melepaskan kami. Dia saja mengendarai seekor keledai. Harusnya dia akan datang mengendarai seekor kuda yang begitu gagah. Sehingga banyak yang tidak percaya. Maka sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus adalah menyelamatkan manusia dari keterpurukan. Tetapi banyak orang yang tidak percaya kepada kuasa yang Yesus dapat berikan. Oleh karena itu, firman yang disampaikan oleh Lukas yang ditulis dalam Kisah Para Rasul ini, kita saat ini memahami bahwa sesungguhnya hal yang pertama sekali yang harus kita kerjakan ialah sadar dan bertobat. Banyak orang sadar terhadap kesalahannya, tetapi sesungguhnya kesadaran itu tidak membawa dia kepada Tuhan. Ketika kita mengingat Yudas Iskariot yang menjual Yesus, ia sadar bahwa ia bersalah, ia menangis, tetapi kesadarannya itu membawa dia kepada bunuh diri, akhirnya dia mati. Artinya, sadar itu tidak cukup untuk membawa seseorang kepada Tuhan. Jika demikian, apa perbedaan kesadaran dari Yudas Iskariot dengan kesadaran dari Simon Petrus saat ia menyangkal Yesus? Kesadaran dari mereka berbeda. Ketika Yudas sadar, dia memutuskan untuk bunuh diri. Ketika Simon Petrus sadar, dia betul-betul mau bertobat dan akhirnya mengikut Tuhan Yesus dan bahkan mati demi Yesus. Oleh karena itu, setiap kita menyadari bahwa dosa kita itu penuh dan kita secara total rusak dan tidak lagi mengasihi Tuhan. Maka yang perlu kita kerjakan ialah menyadari setiap dosa kita dan sungguh-sungguh bertobat. Bertobat ialah mengarahkan pandangan kita dari pandangan yang lama menuju kepada pandangan yang baru. Yang selama ini kita membenci Tuhan, yang tidak mau dekat dengan Tuhan, sekarang kita berpaling kepada Tuhan. Sekarang kita mau memandang kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, mau dekat dengan Tuhan. Karena hanya dengan jalan pertobatanlah dosa-dosa kita bisa diampuni atau dihapuskan. Maka saat kita sudah bertobat, maka kita akan benar-benar percaya bahwa Yesus yang datang dalam kesederhanaan itu adalah Raja yang akan melepaskan kita. Ya, Raja yang melepaskan kita bukan dari penganiayaan dunia, tetapi dari aniaya si jahat, yaitu iblis itu. Oleh karena itu, bangsa Israel saat itu secara khusus orang-orang Yahudi yang sedang menantikan seorang Mesias tidak mengerti hal ini. Karena mereka sedang berpikir bagaimana caranya dilepas dari pemerintahan Romawi, bagaimana caranya dilepas dari perbudakan. Mereka tidak tahu bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan dan melepaskan melebihi dari perbudakan jasmani, tetapi perbudakan dosa.
Sehingga dikatakan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Maka setiap orang yang percaya adalah mereka yang sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan dosanya. Mereka yang sudah bertobat pasti akan memahami bahwa Yesus adalah Raja yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan, yang akan melepaskan dari dosa. Sehingga saat ini saya mengundang kita semua untuk sungguh-sungguh memikirkan betapa seriusnya kita telah melukai hati Tuhan, betapa seriusnya kita telah berdosa terhadap Tuhan. Bahkan mungkin di dalam hati kita, mungkin kita tidak membunuh, mungkin kita tidak mencuri, tetapi dalam hati kita mungkin banyak kebencian, banyak iri hati, banyak dendam, dan begitu macam rupa kejahatan. Maka saat ini Lukas menuliskan dan mengundang kita untuk sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Yesus datang kepada orang yang lemah. Yesus datang kepada orang yang remuk hatinya, dan Ia akan menyelamatkan setiap orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Maukah kita datang? Jikalau kita mau, Yesus pasti akan menerima kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapa dalam surga, tolonglah kami untuk sungguh-sungguh meninggalkan dosa dan kesalahan kami, dan ajarlah kami untuk percaya kepadamu sepenuhnya. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.